Nah, oke kawan-kawan sekalian, saya ingin masuk ya. Yang pertama begini, saya akan berbicara dulu tentang energinya ya. Saya akan masuk dalam materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, bisnis itu lelah, ngerti nggak? Nggak kayak kerja ya. Kerja itu lelah sih, cuma kalau kamu lagi down, kamu lagi up, kamu lagi mood, kamu lagi oke, gaji kamu keluar. Ngerti nggak maksudnya? Nggak ada bos yang ngegaji gini. Mas, gaji kamu yang awalnya 5 juta, 3.500.000 aja ya, karena kamu bulan ini nggak semangat. Nggak begitu. Pokoknya kamu mau mood, mau enggak, mau perform, itu pokoknya digaji 5 juta. Paling nanti evaluasinya tahunan. Oh, anak ini perform, nggak perform, KPI-nya nyampe, bisa di sini, itu wajar. Tapi tetap gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Jadi memang doanya juga biasanya karyawan tuh doanya datar sih. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyibah 5 juta, gitu kan? Wa rizqan hasanan kamilan 5 juta. Nah, gitu loh maksudnya, karena udah tahu ya 5 juta gitu. Tapi di bisnis capeknya setengah mati. Produk udah laris ditiru orang. Capek, harus inovasi lagi. Udah bagus, gede, rekrut karyawan. Udah digaji bagus-bagus, dididik bagus karyawan, pergi kerja tempat lain, gondok. Capek setengah mati. Udah kita kerja capek-capek, go extra miles. Ini mbak-mbak misalnya suami komen, kamu cuma ngurusin bisnismu aja. Allahu Akbar, capek lagi kita. Ya, suami udah capek segala macam ada tribulasi ini itu. Pokoknya bisnis itu capek. Siapa yang energinya setengah-setengah, pasti dia jatuh di tengah jalan bisnis. Jadi bisnis itu tentang bagaimana kamu punya energi yang kuat. Nah, saya menemukan para pebisnis yang punya energi kuat itu yang punya alasan mendalam mengapa dia bisnis. Virgin Air, Richard Branson. Virgin and Richard Branson itu bikin Virgin Air gara-gara waktu dia naik pesawat delay. Terus dia ngerasa kok pesawat gini banget sih. Akhirnya dia telepon, gua mau nyewa pesawat. Habis itu dia keliling-keliling. Nih saya jual nih tiket pesawatnya $100. Siapa yang mau naik ke pesawat saya? Akhirnya muncul Virgin Air. Semangatnya apa? Semangatnya ingin mudahin orang naik pesawat. AirAsia, Tony Fernandes. AirAsia, Tony Fernandes itu India, Malaysia. Waktu dia kuliah di Inggris, tiket Inggris ke Malaysia itu mahal banget. Waktu ibunya meninggal dia nggak bisa pulang gara-gara dia nggak punya tiket pesawat. Sejak saat itu Tony Fernandes mengatakan, aku akan punya pesawat supaya nggak ada orang lagi kayak aku. Haru ya. Akhirnya Tony Fernandes bikin AirAsia dengan slogan everyone can fly. Ngerti maksudnya? Setiap orang bisa berangkat walaupun harga 350.000 nggak pakai bagasi, ya. Tempat duduk keras nggak karuan, nggak dikasih makan, ya kan? Terminal landingnya jelek-jelek, tapi everyone can fly. Jadi semangat orang akan bisnis itu yang membuat orang itu akhirnya mau melangkah terus dalam berbagai kelelahan. Sekarang sudah 300.000 potong per tahun. Dibangun oleh seorang ibu Ika Kartika, dimulai dengan 2 kodi 40 potong baju. Kenapa dia mau seperti itu? Karena dia sadar dia hanya sekretaris 3 raksa. Gajinya nggak mungkin mencekolahkan anaknya ke luar negeri, sementara dia punya mimpi besar anak-anaknya itu bisa sekolah di luar negeri. Akhirnya dia bangun tuh jualan baju sambil kerja. Jam 3 pagi dia udah bangun, jam 4 pagi dia udah ke stasiun Bojonggede karena rumahnya di Komplek Pura Bojonggede. Jam 7 pagi udah sampai stasiun Jakarta, dia pakai kaos karena kereta tuh berjejalan, nggak kayak komuter lain sekarang, naas banget dulu kereta itu. Kemudian mandi di 3 raksa, ganti blus, ganti blazer, kemudian jadi sekretaris. Jam 5 dijemput suaminya untuk beli bahan, jam 10 nyetor ke penjahit, jam 12 baru pulang ke Bogor. Dan dia hanya tidur 1,5 jam dalam kurun waktu belasan tahun. Karena apa? Alasan yang besar untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Dan sekarang kedua anaknya sekolah di Monash, yang kedua mahasiswi terbaik. Dan akhirnya ini mau didokumenterkan, 2 kodi Kartika Warisan Cinta Sang Bunda. Bulan depan kalau visa lancar saya ke Melbourne, syuting 15-24 Juli untuk syuting 15-21 Juli untuk mensyuting itu. Tapi intinya adalah energi. Intinya adalah apa?
Energi. Jadi kalau kamu begini, kenapa bisnis? Ya supaya bisa hidup. Kalau kamu hidup jadi karyawan aja, gampang banget, bisa kok kaya. Kamu masuk ke organisasi perusahaan, kamu karirnya bagus, value kamu bagus, gimana caranya kamu bisa ngasih value terbaik ke perusahaan, kamu bisa kok. Perusahaan mau bayar mahal, atau kalau perusahaan nggak mau bayar mahal, 3 tahun kamu kerja, kamu bisa cari bisnis sejenis. Kalau kamu memang punya kompetensi dan tumbuh, akan ada perusahaan yang mau gaji kamu lebih besar. Bisa kok kaya. Telkomsel itu rata-rata kalau manajemen menengah gajinya 22 juta. Setiap Maret mendapatkan 24 kali gaji. Telkomsel 150 juta pengguna selular. Setiap Maret dapat 24 kali gaji. Saya juga pengen loh 24 kali gaji. 1 tahun omsetnya hampir 1 triliun. Tembus hampir 1 triliun almost. Nah jadi kawan-kawan sekalian, kalau misalnya niatnya cuma cetek supaya bisa beli rumah, beli mobil, itu energinya begitu punya rumah, punya mobil habis, ngerti nggak maksudnya? Maka dari itu saya senang banget ketika ada aktivis dakwah itu mau turun bisnis. Karena alasan itu yang membuat energi. Apa yang membuat saya bisa roadshow non-stop? Padahal ini bukan kewajiban perusahaan. Walaupun saya bawa brand Keke, nggak ada Keke nambahin, ya udah Ren kamu keliling lebih banyak 7 hari saya kasih bonus. Enggak. Kenapa saya mau go extra miles begini? Karena saya tahu mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan, baginya pahala yang sama seperti orang itu melakukan kebaikan. Saya tunjukkan kebaikan begini sama Anda, lalu kemudian Anda jadi baik, Anda amal soleh 1 gunung, saya dapat 1 gunung. Saya punya alasan. Sehingga alhamdulillah 2 hari non-stop ini saya punya energi bisa tegak ada di sini. Berarti maksudnya? Ini bukan, udah banyak tuh yang ngomong saya di Facebook. Kang nggak capek Kang. Kang hati-hati amsyong. Kang hati-hati pingsan. Hati-hati ini. Bukan, begitu saya kuat tadi ada ngomong, antum kuat banget aneh bingung. Pita suara nggak habis-habis. It's not about myself, it's about my reason. Oke? It's not about my physical. Kalau physical, aduh gendut, nggak tahu nih, tekanan darah jelek, kolesterol di mana-mana kelihatannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kelihatannya bukan six pack juga enggak, fitness juga enggak, renang juga kadang-kadang. It's about reason. If you have a deep reason, strong why, you have a great energy. Kalau kamu punya alasan kuat, kamu punya energi kuat. Makanya ini kalau kita bawa ke dakwah gampang banget. Kenapa di LDK tuh lemes banget? Saya tahun pertama di Gamais itu magangers di Departemen Kaderisasi. Tahun kedua staf Departemen Kaderisasi dan ketua penerimaan mahasiswa muslim. Untuk kaderisasinya, saya bikin program kaderisasi. Dulu yang daftar 300, begitu kita pegang 1.500 muslim daftar. One shot, 1 kali kita buka event, OHU, Open House Unit, 1.500 orang itu daftar ke Gamais. Dari 2.200 muslim. High penetration, high registration. Nah, kemudian dari situ tahun ketiga saya lebih agresif lagi. Ketua Departemen Kaderisasi Gamais, Sekjen Gamais, anggota Majelis Syuro, trainer Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus Nasional. Makanya saya jalan-jalan juga ke situ kan. Karena saya memang trainer senior di FSLK Nasional. Tim penasehat Departemen Reseller Akhwat, tim penasehat Departemen Ekonomi, dan banyak lagi itu tahun ketiga. Tahun keempat Ketua Majelis Syuro. Kenapa? Karena saya punya alasan bahwa saya harus bisa punya kontribusi di dakwah. Karena apa? Nilai saya sudah jelek, gitu loh maksudnya. Jadi kalau sudah kuliah jelek, organisasi nggak ada prestasi, gitu kan, malu banget. Saya punya strong why untuk bangun Gamais, gitu loh. Jadi itu yang membuat energi saya nggak habis-habis. Kembali ke bisnis. Jadi untuk apa kita bisnis? Jadi gini teman-teman sekalian, kenapa kita mesti bisnis? Saya akan ajarkan teman-teman di chapter kedua yaitu tentang pasar. Coba ulangi sama-sama, pasar. Coba apa? Pasar. Market share. Jadi begini, Bekasi ini kurang lebih 5 juta jiwa, kota dan kabupaten. Kenapa hafal Kang? Ya karena kenceng banget di Bekasi, ya. Jadi saya hafal. Jadi Bekasi ini 5 juta populasi. Anggaplah 5 juta populasi ini 1 juta kepala keluarga. Berapa kepala keluarga? 1 juta kepala keluarga. Artinya jika 1 juta kepala keluarga ini rata-rata menghabiskan uang sekitar 2 juta per bulan spending, atau 3 juta per bulan spending, 3 juta dikali 1 juta, itu pasar Bekasi itu belanja, uang mengalir di Bekasi ini sekitar 3 triliun sebulan. Bani Saleh kampus kamu ini, kalau misalnya 1 hari berapa mahasiswa masuk? Berapa mahasiswa ada di Bani Saleh?
500-an orang satu hari kuliah, ya 500 orang kuliah, bukan satu angkatan ya, bukan satu angkatan. Satu angkatan berapa? Satu angkatan berapa penerimaan sih kamu? Satu angkatan? Tahu nggak? 300. Nah berarti kalau 4 angkatan kan kuliah itu 4 angkatan kan, kampus kan penuh nih 4 angkatan sampai nggak lulus gitu kan? Itu kan otomatis 1.500 kan? Sama anggap aja 1.500 nih. Jadi satu hari kampus kita ini kedatangan berapa orang? 1.500. Anggaplah 1.500 nitip absen ya. 1.000 itu setiap azan zuhur Allahu Akbar makan siang. Berapa budget rata-rata kamu makan siang? 10.000. Berarti kalau 1.000 dikali 10.000 berapa tuh? 10 juta rupiah market makan siang setiap siang. Yang suka nggak suka, kamu jualan nggak jualan, itu terbelanjakan. Ngerti nggak maksudnya? Itu namanya apa? Market. Sama Muslim ini market 250 juta jiwa. Mereka gosok gigi, mereka pakai sabun, mereka juga belanja ini belanja itu. Coba lihat Indonesia ini sekarang belanjanya kemana? Pasar pasta gigi itu dikuasai Pepsodent 98%. Sekedar pasta berbusa saja kita harus sedekah ke London setiap pagi. Masuk kamar mandi pakai Pepsodent, Unilever. Terus pakai close up Unilever. Ini kan direkam di YouTube Unilever. Aku nggak anti, cuma nyadarin doang gitu. Maksudnya Unilever tuh bukan perusahaan dalam negeri, dia perusahaan asing. Aku juga pakai sih Pepsodent sih. Cuma kita lihat ya, begitu kita nggak menyediakan, begitu kita masuk kamar mandi, kita gosok gigi pakai Pepsodent. Terus kemudian kita pakai close up Pepsodent, gitu Unilever, Pepsodent Unilever, pakai sabun Lux supaya berasa Dian Sastro kan Anda pakai Unilever. Terus oh saya nggak pakai Lux, pakai Dove, Unilever juga. Oh saya orangnya beraktivitas tinggi, mungkin banyak kumannya, pakai Lifebuoy, Unilever juga. Oke, terus pakai sampo Unilever, sunslick, keluar pakai deodoran Unilever, minum teh sariwangi Unilever. Terus Anda makan soto pakai kecap bango Unilever. Terus kemudian Anda cuci mangkoknya pakai Sunlight Unilever. Kecipratan baju Anda cuci pakai Rinso Unilever. Jadi belum lagi sama penyedap rasa dan segala macam dalam Unilever. Pasar triliunan yang pasti orang Indonesia belanja. Bener nggak pasti belanja? Beli sabun cair, beli pasta gigi, beli ini, beli ini. Uang umat muslim itu keluar nih. Pertanyaannya, uang ini lari kemana? Sementara uang itu energi. Itulah mengapa Rasulullah ketika bangun masjid, dia bangun pasar. Dan membangun kesadaran umat untuk penguasaan pasar. Ngerti nggak maksudnya? Supaya uang berputar di kaum muslimin. Itu masalah energi. Kalau kamu masih nggak begitu sadar, gini deh saya cerita. Bank Muamalat itu sanggup membayar konsultan 1 minggu 2 miliar untuk mengajarkan bisnis model. Saya jamin Randy Saputra bisa mengajarkan lebih baik dari itu. Cuma saya nggak jualan, ngerti nggak maksudnya? Saya nggak ada PT-nya, saya fotonya nggak ada jasnya gitu. Saya nggak ada embel-embel MBA-nya lah, apanya lah, certified anu lah, inilah. Saya nggak ada foto di luar negeri lah. And then I'm speak in Indonesian. Corporate kita itu kalau sudah datang Mister, I will presenting about strategic. Wih bule, lu ngerti nggak? Nggak ngerti, mahal nih. Ngerti maksudnya? Makin you don't understand what they mean, makin mahal. Itulah anehnya bangsa kita dan mereka mau bayar 2 miliar bayar. Padahal coba 2 miliar itu keren di Saputra, ya kan? Kita bisa gunakan macam-macam, ya kan? Kalau 2 miliar ke saya kelihatannya ke Bani Saleh maulah rutin. Enggak janji. Nggak janji. Tapi coba 2 miliar ke saya kan, atau 2 miliar ke antum aktivis dakwah, lebih sehat gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ya kita sekarang bersyukur Robbani itu punya aktivis dakwah, Zoya, Safira itu punya umat muslim, Keke punya umat muslim. Tapi sekarang Gucci udah ngeluarin abaya. Gucci, Louis Vuitton udah ngeluarin gamis. Lu deg-degan loh. Kalau nanti head to head gamis Zoya sama gamis Louis Vuitton harganya kurang lebih ngeri loh. Nah makanya itu yang membuat aku secara personal dan kawan-kawan Keke People fight di Keke, karena kita nggak mau sekedar baju muslim tiba-tiba nanti pakai Mickey Mouse syariah, terus nanti pakai Frozen, pakai jilbab gitu-gitu loh. Sekedar baju anak-anak pakai Disney, pakai Mickey Mouse, ada edisi Coco Mickey Mouse, edisi Coco Minnie Mouse, itu bahaya. Kan Disneyland atau Pixar.
Jadi itu nggak mau kehilangan market anak-anak, karena anak-anak pasti beli baju. Ngerti maksudnya? Gimana caranya dia beli baju ke kita? Gimana caranya uang ke kita? Gimana caranya bisnis? Doing apa? Doing business. Jadi kalau misalnya ada jihad politik ada 5 juta pemilik suara dan kita harus menggerakkan suara ke calon yang benar dan calon yang tepat. Begitu juga pasar, namanya jihad market. Ada 5 juta orang berbelanja, gimana caranya mereka belanja ke kita. Dan ini yang tidak disadari oleh aktivis dakwah. Everybody selling, belanja sesuatu, tapi nggak semua orang, not everybody selling. Ngerti nggak maksudnya? Setiap orang tuh kan belanja. Kamu belanja nggak? Tadi pagi kan kamu belanja kan? Naik motor, naik ojek, atau naik angkutan, kamu belanja. Terus makan tadi pagi itu kan belanja juga kan? Kamu udah beli nasinya, udah beli berasnya, sahur tadi kan kamu belanja. Baju segala macam kamu belanja. Coba beritahu saya 1 hari di mana kamu nggak spending uang. Oh, saya kelihatannya 2 hari yang lalu nggak belanja sama sekali deh. Bohong banget. Kamu pasti belanja walaupun kamu nggak sadar. Kamu pasti buying something. Kamu pasti trade something. Tapi nggak semuanya jualan. Yang jualan itu saja yang memutuskan jualan. Ini kesadaran yang harus dibangun. Jadi saya ingin kesadaran bisnis ini adalah kesadaran dakwah. Kenapa? Karena dengan uang itu kawan-kawan sekalian, energi kita lebih besar. Masuk chapter 3, pentingnya uang dalam dakwah. Yang pertama, dakwah itu Islam itu rasional. Jadi bentuk ayatnya begini, apakah kamu tidak melihat pohon yang baik? Akarnya kokoh, batangnya menjulang, bisa memberikan rasa buah yang manis. Ibrahim ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah asluha thabit wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bisni rabbiha. Lihat nih bahasanya. Ada yang biologi nggak? Nggak usah biologi lah, ini juga di SMA ada. Akar yang kokoh, berarti dia nyerap unsur hara dalam tanah, betul? Wa faruha fis sama, batangnya menjulang, daun-daunnya menjulang sampai ke langit. Itu membuktikan sehatnya fotosintesis, ya kan? Jadi daun-daunnya menjulang nyerap matahari. Baru terakhir tu'ti ukulaha kullahinin bisni rabbiha. Kalau fotosintesisnya sehat, baru bisa berbuah. Logis nggak? Karena buah itu adalah efek dari kelebihan zat makanannya si pohon, ya kan? Jadilah buah. Artinya, kalau pohon itu tidak bisa ngasih makanan untuk dirinya sendiri, bisa berbuah nggak? Nggak bisa. Muslim juga begitu. Halakohin orang aja, jabang nganggur, nggak punya kerjaan. Halakohin orang aja, tapi nganggur. Halakoh sampai 10 kelompok. Al-akh banget deh, al-akh 10 kelompok. Ya kalau 10 kelompok, ente entrepreneur by system udah tinggal duduk-duduk 2 billion rupiah per month, nggak apa-apa gitu loh. Ini halakohnya 10, istri juga guru SDIT, terus juga anak 8, ya udah rumah ngontrak, nggak ada cash flow, ya udah berantakan, fitnah jadinya. Ini aneh ngomong nih, fitnah jadinya. Islam itu ingin kita kokoh dulu, menjulang, baru bisa bermanfaat. Nah sekarang kalau misalnya survive aja nggak bisa, bohong bisa bertahan dalam dakwah. Ini saya udah usia 30 tahun ya. Teman-teman yang bertahan dalam dakwah itu relatif, yang karirnya bagus. Antum bisa bayangin nggak, ketika mikirin rumah tangga aja kacau, mikirin orang, bisa nggak? Nggak bisa. Saya pernah punya episode, utang saya tribulasi, nggak bisa. Lagi duduk halakoh, mikir utang, ngerti maksudnya? Lagi ngebina, mikir yang nagih, udah nggak mood deh. Baca Rosmul Bayan, ngajarin panah-panah beracun itu, aduh, saya udah nggak mood banget gitu, ngasih materi tarbawi, halakoh, aduh. Kang Randy, syuro kampus gini-gini, aduh, antum ngajak syuroan lagi pusing, udah nggak datang. Nggak nafsu, syuro kayak apa kayak gitu loh, nggak nafsu karena masalah. Jadi aneh ngomong sama antum, kalau antum nggak bisa survive diri antum, jadi karyawan nggak bener, karir nggak bagus, cash flow nggak bagus, susah antum bertahan dalam dakwah. 2. Kenapa kita perlu mencetak keberlimpahan materi? Karena apa? Bainal al-quwah. Jadi al-quwatu saksiyah, kekuatan pribadi, wal quwatul mal, kekuatan harta, itu harus berjalan seiringan. Maka dari itu, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Salatlah kamu dan tunaikanlah zakat. Yang menunaikan zakat itu adalah muzaki yang masuk nisab zakat. Berapa nisab zakat? 5,4 juta per bulan.
Jadi kalau masih di bawah itu, antum punya PR. Berarti belum wajib untuk berzakat. Jadi emang tantangan betul gitu loh. Tantangan betul. Jadi kalau misalnya lagi berkarir, harus benar-benar gimana caranya ini value naik gitu loh. Atau harus gimana caranya ini saya harus punya penghasilan tambahan dari yang mana gitu. Terus dipacu gitu. Nah, artinya kawan-kawan sekalian, Islam ini menuntut antum untuk punya apa? Keberlimpahan. Makanya saya sama Keke People, itu saksi ya. Saya sama kawan-kawan saya selalu bilang, ente di Keke, within 5 years, within 10 years, kamu mesti out. Jangan nunggu saya PHK gitu loh. Kenapa Kang? Karena satu, perusahaan yang hebat itu perusahaan yang rotasi anak mudanya kenceng. Ngerti nggak maksudnya? Kalau makin banyak yang tua bertahan, itu nyumbat nanti. Jadi saya bilang 10 tahun, you should be entrepreneur. Beberapa teman dekat saya, yang kerja sama saya dekat, 3 years. Saya bilang 3 years. Pokoknya sama saya 3 years, you should be something. Kamu harus bisa jadi orang. Ambil pelajaran dari saya 3 tahun, habis itu kamu harus develop. Kamu harus jadi. Makanya saya sama teman-teman Keke People, teman-teman yang kerja nih. Anda lihat tadi kan profesional kan, udah datang mobil apa segala macam. Kenapa? Keras saya sama tim. Karena saya tahu suatu saat mereka akan jadi entrepreneur, maka saya harus didik keras. Jangan sampai 10 tahun di saya nggak jadi apa-apa. Jangan sampai 5 tahun kerja sama Kang Reni nggak jadi apa-apa. Kalau dia nggak teliti, nggak telur, gua keras. Artinya apa? Anda harus menciptakan, kembali lagi ke tema tadi kita, Anda harus menciptakan keberlimpahan. Kenapa? Karena tuntutan dakwah itu besar. Tuntutan dakwah itu apa? Besar. Gini, materi itu energi. Coba ulangi. Materi itu energi. Jadi uang itu energi. Kan banyak yang bilang begini ya. Kang, saya nggak mau suami saya kaya. Kayak tetangga saya kaya selingkuh. Misalnya kayak gitu. Itu yang selingkuh suaminya. Uangnya itu netral. Ngerti nggak maksudnya? Uang itu kayak pisau gitu loh. Kalau emang kaya terus tiba-tiba selingkuh, itu suami ente aja yang genit. Ngerti nggak maksudnya? Begitu punya uang, terus tiba-tiba norak istrinya jadi pakai laser gitu ya, supaya mengkilat, terus jilbabnya pakai yang jutaan segala macam, emasnya sampai siku misalnya gitu ya, emas semua gitu misalnya gitu ya, norak. Ya itu yang norak bukan uang, yang norak istrinya aja yang norak gitu loh. Jadi kamu harus bedakan, uang itu netral, dia energi. Artinya makin banyak uang sebetulnya makin besar energi untuk bermaksiat dan makin besar energi untuk berbuat kebaikan. Misalnya, kamu punya uang 100 juta, maka kamu punya energi bermaksiat senilai dan punya energi amal soleh sebesar 100 juta. Ditanyanya walaupun 2, dapat dari mana dan digunakan untuk apa? Jadi saya pernah ya, saya tahun pertama ngekos 650.000 per bulan. Bagus kosannya, di Cisu itu Indah, itu di tahun 2004. Tapi kosannya itu sedikit bebas, walaupun didedikasi kos-kosan cowok, cuma banyak yang suka bawa cewek. Awal-awal, astagfirullahaladzim, maksiat. Awal-awal hari bro. Bulan kedua, udahlah, pacarnya gitu, udahlah, kehidupan masing-masing, udah masalah. Hari ketiga, enak bener ya pacaran. Bulan-bulan keempat, ketika saya sakit, saya beli bubur sendiri tuh. Ren, nggak boleh makan nasi, harus makan bubur. Di mana bubur? Nggak ada Gojek delivery 2004. Akhirnya saya sambil meriang gitu ya, beli bubur Zainal. Saya ngelihat teman saya sakit, ceweknya ngantar makanan, yang aku bawain bubur. Allah Akbar. Akhirnya tahun kedua saya pindah. Kamsat, saya ajak anak-anak kami. Bro, lu kan katanya butuh sekre. Udah, kita ngontrak yuk. Lu kan anak Gamais LDK. Ya nggak apa-apa kali. Udah kita bareng. Udah saya modalin sendiri, jadilah Kamsat Komisariat ITB tuh. Mas Kang Umar Kamsat ITB. Saya tinggal di situ. Nah, suatu malam kita bercanda nih sama Kang Umar. Nggak salah bukan Kang Umar ya. Suharta, Kang Tata, Kimia ITB. Kita duduk, Kang Yudi dari Smakbo, kita duduk. Terus gini. Kok tega ya teman-teman kita itu kaya raya bermaksiat ya. Dugem segala macam. Waktu itu kita lagi daurah, bingung cari mobil. Sementara mobil di ITB itu banyak, tapi bukan aktivis dakwah. Kita bingung, ya Allah, coba mereka tahu nikmatnya dakwah ini ya. Kalau dia bawain daurah gitu, dia ganti pelek 20 juta. Anggaran daurah kita 20 juta. Coba pelek diganti anggaran dakwah. Satu daurah itu sekian puluh orang ditanggung semua sama dia. Pahalanya gede banget. Kenapa ya dia nggak bisa ngerasakan seperti yang kita rasakan? Gitu tuh diskusinya. Saya langsung masuk.
Mungkin karena kita miskin, bro. Ngerti nggak maksudnya? Kita ini soleh karena kita emang maksiat nggak bisa. Coba dugem, masuk tempat dugem 600.000. Mana bisa kita bayar? Bulanan kita aja 600.000. Ya kita nggak punya pacar, bro. Karisma 125x di TB cewek 20%, yang cantik 0, sekian persen. Ya milih yang pakai mobil. Ya jelas lah kita nggak punya pacar, nggak ada yang mau sama kita, bawaannya motor, ente sepeda lagi naas. Jadi bisa saja soleh itu karena tidak ada energi bermaksiat gitu loh. Hati-hati, ente jangan GR ya. Ya Allah, kok bisa mereka maksiat? Emang karena ente nggak bisa maksiat aja. Mau maksiat juga bingung gitu kan. Mau maksiat asrama gitu kan, susah gitu kan. Mau gaya pacaran juga pacaran, nonton ke Hypermall Bekasi bioskop ngelihat Exxon 50.000 lihat 20.500 nggak jadi gitu kan. Emang udah nasibnya. Kenapa bro ente senyum? Lihat dalam banget bro. Jadi apa? Uang itu energi. Uang itu apa? Energi. Maka dari itu harus punya uang lebih banyak. Saya nggak kebayang ya punya istri kayak istri saya sekarang. Artinya istri saya suka ngomong begini, soleh sih, bukan soleh sih terus apa begini nih. Istri saya tuh gini, ngaji 2 juz, ngaji 3 juz. Tapi setiap saya begini, Mi, kamu tuh pengen AA kayak apa sih? Aku yakin AA tuh kaya raya. Nanti kita punya rumah 3.000 meter, nanti kita punya mobil sekian, nanti ada asramanya, ada ininya. Di satu sisi, kayaknya neken aku gitu, ngerti nggak maksudnya? Ya Allah, gitu, ya Allah. 3.000 Mi, 3.000 meter tuh 1 miliar loh Mi. 3.000 meter kali 3 juta tanahnya aja itu 1 miliar loh. Kamu bangunan kayak apa ya? Kan nanti ada tamannya, ada kolam renang ikhwan, kolam renang akhwat. Itu saya ngomong. Mobil ada 5, ada Pregio, minibus untuk bawa keluarga, kamar tamu ada 4, semua keponakan nanti kuliah di Bogor, kita kasih tempat, kita kasih kamar-kamar, nanti kita kasih motor. Mimpi istri saya. Kan nanti Abi kan kaya raya, 10 miliar per bulan, 20 miliar per bulan. Itu obrolan jalan pagi loh. Awal-awal sih saya tuh lemes ya. Aduh. Tapi di titik lain saya ngerti istri saya ngomong gimana pun. Umi itu doanya nggak dicukupkan apa? Umi doanya berlimpah karena banyak yang butuh bantuan. Kita harus wakaf SMP, kita harus wakaf apa gitu loh. Makanya saya kerja terus, gitu kan. Karena akhwatnya motivator gitu ya. 20 miliar Insya Allah. Nggak neken sih. Ngomongnya halus, datar, dan penuh keyakinan gitu loh. Menusuk ke relung hati terdalam gitu. Nah, saya meyakini bahwa itu. Karena antum bisa lihat, Keke dengan sales puluhan miliar setahun, begitu kita punya program, udah deh 7 hari Kang Reni berbagi. Udah deh nggak usah ada bayar-bayar, udah deh transport apa. Teman-teman, ini operasional semua program 7 hari, 60 juta. Kamera 2, ini kamera ada 2. Jadi kalau kamera pasang di sini, itu lokasi berikutnya kameranya udah ada. Jadi ini alat kita sewa, itu 2 set. Lampu segala macam, tim ada 6. Emang sih Randy-nya cuma 1, tim ada 6. Saya udah nggak mikir sahur, nggak mikir laundry, nggak mikir apa, pokoknya duduk nyampe tempat. Itu ada 6 tim, 2 mobil. Bensin segala macam ditopang sama Keke. Kenapa? Karena punya energi. Ngerti nggak maksudnya? Saya syuting di mana-mana. Saya misalnya ceramah di mana-mana. YouTube-in. Saya butuh misalnya ke Surabaya. Saya mau ke Surabaya, mau ketemu Genpro. Saya kalau misalnya deal sama perusahaan, oke, dukung perusahaan tuh tiket hotel gratis. Coba dakwah nggak punya uang, apa kira-kira? Diundang Bane Saleh Kak, tapi kita nggak ada uang bensin, ya nggak berangkat. Lo mau bayar pakai apa? Dari sini ke sini kita 2 hari tadi isi bensin full 360.000. Besar, sungguh besar dakwah itu. Ngadain begini aja besar, apalagi nanti di masyarakat. Kalau di kampus sih ada dana rektorat, bener nggak? Ada rektorat. Kalau di masyarakat itu lebih sadis lagi kalau kita dakwah ke masyarakat. Begitu kita dakwah, udah Ustadz, nggak usah banyak ngomong, lapar. Masyarakat. Kalau ente dakwah di komplek menengah, ente masih bisa diterima ngomong itu karena orangnya udah kenyang. Tapi kalau antum masuk ke pemukiman, kemarin saya ceramah sama Basnas, ibu-ibu semangat. Kenapa? Di belakang ada bungkusan sembako, ngerti nggak maksudnya? Iya Kang, ya alhamdulillah. Bungkusan sembako. Ada bensinnya gitu, ngerti nggak maksudnya?
Dan itu ente di masyarakat mesti begitu. Istri saya tuh sama binaan-binaannya, tuh ngasih kue, ngasih apa, ngasih ini, karena ta'liful qulub masyarakat itu tidak ngerti bahasa teori, nggak ngerti bahasa Rasmul Bayan, ngertinya bahasa hadiah. Ta'liful qulub wa ta'liful perut gitu. Jadi kalau bahasanya Ustadz Tifatul Sambiring itu sabutuha, satu perut. Kalau bahasanya Ustadz Anis Mata itu kenapa mu'alaf dapat zakat itu karena mu'allafatu baina qulubuhum. Mu'allaf itu asal katanya mu'allafatu baina qulubuhum. Orang yang hatinya harus dikelola. Ngerti maksudnya? Pakai apa? Pakai zakat. Pakai duit. Jadi Kristen pakai Indomie itu ajaran zakat. Ngerti maksudnya? Kristen mengkristenkan pakai Indomie, kita udah jauh-jauh hari. Kamu masuk Islam nggak? Kita kasih zakat. Kamu berhak zakat. Ya? Kalau kamu nggak masuk, ya udah kamu nggak dapat. Ya deh. Itu kita duluan Islamisasi pakai duit itu kita duluan. Hati-hati kita ngomong-ngomong, akidah ditukar Indomie. Kita itu yang pertama kali melakukan pendekatan uang, dan itu sah. Untuk awal. Untuk apa? Awal. Dengan power itu sah. Cuma kita aja yang nggak nyampe nih. Gimana saya ngomong begini? Ya ini mulai urgensi nggak jadi kaya nih? Urgensi nggak? Jadi doa tuh jangan gini, ya Allah karuniakan kehidupan yang baik, Engkau lebih tahu. Mau kaya boleh, mau miskin boleh. Nggak boleh loh doa gitu. Doa itu Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Kufur dan fakir itu dekat. Doa-doa itu kan Allahumma inni halalan, Allahumma inni as'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Itu ulama ngajarin. Nggak boleh kita ngomong, ya Allah miskin nggak apa-apa sih. Nggak boleh loh, doa itu besar. Ini istri saya gitu, suka ngomong gitu, Bi tahu nggak kenapa kamu dapetin aku? Apaan sih gitu? Kenapa coba kamu dapetin aku? Kenapa? Karena doa-doaku. Maksudnya doa-doa gimana gitu? Aku tuh doa ya, semoga dapat suami itu yang ganteng, yang kaya, yang pintar ngomong, yang ini disebutin semua. Cuma ada satu ketinggalan apa? Nggak gendut kata dia. Itu candaan kita sih, itu satu ketinggalan gitu katanya. Ya dia doain tuh. Walaupun Abi sekarang belum 20 miliar per bulan, kata dia gitu. Tapi insya Allah doa Umi bekerja. Gimana kita nggak tertekan? Iya gitu kan. Itu doa. Jadi doa itu yang besar gitu loh. Doa itu yang besar, yang tinggi, yang agung, yang azim. Ketiga, kenapa penting antum berlimpah? Perhatikan cerita ini. Seorang aktivis dakwah lagi silaturahim sama keluarga. Ya, kemudian dia nasihatin iparnya begitu azan zuhur, Mas, kita sholat zuhur dulu yuk. Terus masnya bilang, keluarga kamu sama istri kamu, ini biaya hidupnya masih saya yang nanggung, karena kamu nggak dapat kerjaan. Kamu bilang dulu sama Tuhanmu untuk ngasih kerjaan, baru ajak aku sholat zuhur. Kamu bilang dulu sama Tuhanmu, ya, minta kerjaan. Kalau Tuhanmu udah ngasih, baru aku sholat ke Tuhanmu. Muslim loh ini. Si iparnya ini, tapi sekuler, tapi bisa ngomong begitu loh. Artinya apa ya? Saya ini membuktikan bahwa ketika, maaf sekali, ketika di masyarakat sama keluarga, materi itu izzah, ngerti gak maksudnya? Kalau kita udah begini, dikasih sama ipar dan kita menikmati gitu. Hidup sih dikasih mertua, hidup sih dikasih orang tua, hidup sih tapi 8 ipar. 8 keluarga kakak adik kamu membiayai kamu, fitnah besar. Terus kamu ngomong, mohon maaf ya ukhti, itu saudaraku jilbabnya kurang lebar. Yaelah, bilang dulu sama Tuhanmu minta rezeki, baru ngomong jilbab aku. Jadi memang ketika kita itu setengah-setengah, bisa-bisa nggak didengar loh. Dan ini fenomena masyarakat yang sekarang, betapa fitnah itu menjangkiti kita. Dan itu sungguh-sungguh kurang ajar. Makanya Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf ngomong sama saya, Ren, tolong kalau kamu dakwah itu selipkan juga gimana cara monetize-nya, cari uangnya. Sekarang ibu-ibu tuh kalau saya ajak ngafal Quran ngomong gini, Ustadz, anak saya nanti fokus ngafal Quran jadi apa? Kalau jadi imam masjid kan gak ada gajinya. Gajinya segitu-gitu aja, bayangin. Fitnah ke aktivis dakwah. Jadi saya pengen kampanye ini ya, keluar dari Bani Saleh ini, orang-orang nanti akan memimpin pasar. Itu adalah orang-orang mantan alumni aktivis dakwah, amin. Orang-orang yang punya energi, siap?
Kelihatannya mukanya nih udah pada pucet nih ya, mukanya udah pada pucet, pada tersinggung. Saya akan masuk pada caranya sekarang ya. Saya akan masuk pada caranya. Nah sekarang bagus jam 11, saya masih punya setengah jam lagi. Sekarang gimana caranya bangun bisnis ya? Saya akan mulai materi yang keempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana caranya? Nah ingat nggak tadi tentang market share? Ingat nggak? Ingat nggak market share? Artinya coba sama-sama. Ada uang yang terbelanjakan. Coba ulangi. Ada uang yang terbelanjakan. Oke, saya langsung masuk. Sifat market. Coba ulangi. Sifat market. Mereka akan membeli apa yang mereka butuhkan. Coba ulangi. Mereka akan membeli apa yang mereka butuhkan. Mereka akan pilih mana yang paling murah. Mereka akan pilih mana yang paling murah. Atau harga yang paling sesuai. Atau harga yang paling sesuai. Mereka akan memilih produk dengan manfaat yang pas. Manfaat terbaik pada produk sejenis. Coba lagi. Manfaat terbaik pada produk. Oke, saya tutup. Jadi itu sifat market. Misalnya gini. Kita mati-matian. Ya Allah, kok orang Indonesia beli Pepsodentnya Unilever, gitu kan? Oh, aku buat Pepsodent produk Islam. Halal. Aman. Dan kalau kamu belanja ini, uang kamu berputar di orang Islam. Oke. Dengan kemasan yang sama, pertanyaannya, apakah kenyamanan pakainya sama dengan Pepsodent? Itu dulu. Begitu dipakai ke mulut malah iritasi, sariawan. Nah itu hati-hati. Mau kamu sebut Pepsodentnya as-solihin gitu misalnya, tapi kalau dipakai iritasi orang nggak mau beli lagi. Pasar itu nggak bisa ya diiming-iming gini, beli ini masuk surga, nggak bisa. Pasar itu dia nggak kenal surga neraka. Pasar itu kenal mana benefit yang terbaik. Satu, dipakai bener nggak manfaatnya. Yang kedua, harganya gimana. Nah ini masalah muslim, karena produk itu meluncur biasanya produknya sedikit. Akibatnya apa? Harganya mahal. Kalau Pepsodent itu 1 bulan dia tuh puluhan juta pieces Pepsodent se-Indonesia dia supply. Maka dari itu karena jumlahnya banyak, maka harganya murah, ajaib gitu loh. Itu namanya di teknik industri the miracle of quantity. Nah akibatnya begitu kita hadir sedikit-sedikit, itu harga kita kalau Pepsodent 11.500 kita bisa lompat di harga 27.500. Nah akhirnya di sini tantangan pebisnis adalah gimana caranya untuk overcome masalah ini. Ya minimal edukasi akhirnya. Nggak apa-apa beli lebih mahal asal ke muslim selama kamu mampu. Nah permasalahannya rata-rata kaum muslimin dan rata-rata aktivis dakwah itu berada di golekmah kan, golongan ekonomi lemah gitu loh. Makanya konon ada sebuah partai dakwah yang partainya luar biasa bagus, orang-orangnya soleh, nggak menang-menang karena nggak punya duit. That's the problem gitu loh. Beda sama partai-partai lain yang akhirnya punya energi lebih banyak. That's the problem. Kembali lagi ke sini kawan-kawan sekalian. Jadi gimana caranya supaya menang di market adalah hadirkan produk dengan manfaat terbaik dan harga terbaik. Coba ulangi. Hadirkan produk dengan manfaat terbaik dan harga terbaik. Jadi gini loh. Supaya nyambung saya pakai cerita aja ya, supaya Anda paham gini. Keke itu kalau beli kain, keke kalau beli gulungan kain. Kamu tahu kan kain itu kan bergulung gitu ya? Kalau nggak salah lebarnya ada 1,28 yard, ada 1,4 gitu, kurang lebih begitu. Keke itu kalau misalnya kainnya dibentang, itu dari Aceh sampai Nusa Tenggara Barat, panjangnya. Kita beli kain, sekian ribu kilometer dari Aceh sampai Nusa Tenggara Barat. Aku udah hitung. Saya lihat suplainya bahan keke, sekian ribu yard, lalu kemudian saya konversi ke kilometer, itu panjangnya dari Aceh sampai Nusa Tenggara Barat. Kurang lebih sekian puluh M lah gitu ya. Lalu teman-teman nanya, ada teman-teman muslim nanya, Ren kamu belanjanya kemana? Bener, aku memang belanjanya ke Cina. Maksudnya pengusaha Chinese keturunan di Majalaya, non-muslim. Iya, aku harus akui gitu loh. Lalu teman nanya, kenapa kamu nggak beli sama Pak Haji? Udah pernah kita coba ke muslim. Ini yang pertama ya. Kan biasanya pengusaha kain itu kan perusahaan keluarga, ngerti maksudnya? Jadi kalau misalnya aneh gini, butuh sampel, itu yang ngantar anaknya, Koko. Kami manggilnya Koko. Ada Ko Steven, ada Ko Chen I, ada pokoknya Ko semua lah depannya. Ya. Kok aku butuh sampel nih, kok aku lihat dulu sampelnya. Nah, biasanya kalau di perusahaan muslim nih,
Mas saya butuh sampel gini. Oh besok pagi ya Bu, nanti saya datang jam 9. Iya, jam 9 bisa nggak datang loh, datangnya sore. Nih muslim. Kadang-kadang nggak datang beneran. Kadang-kadang, oh kita lagi nggak ada orang Bu, ibu aja yang kesini. Ini stupidnya perusahaan muslim. Gua mau beli, ngerti gak maksudnya? Gua mau ngeliat sampel. Coba kau ceni. Kok aku butuh, kok oh ya udah deh, nanti keponakanku ke sana. Within 3 hours sudah di depan rumah. Bawa sampel. Chinese culture. Keringatan, pakai kaos, pakai motor, uangnya miliaran tuh keluarga. Nggak ada tuh gaya-gaya, pakai spider build, pakai apa? Enggak, sederhana sekali. Turun, buka sampel. Oke Bu Tika, mau yang mana? Saya di samping Bu Tika, tahun-tahun pertama belajarnya begitu. Oh ini kok begini ya, harganya nggak bagus. Bisa nggak 21.500? Oh yaudah saya cari pabrik lain. Besok datang lagi. Mereka punya budaya. Coba pemuda muslim. Coba bisnis Melayu. Aduh ini sampelnya bisa nggak 21.500? Ya nggak bisa lah Bu, 23.000. Bisa nggak lebih murah? Ya nggak bisa lah Bu, Ibu kalau mau beli enggak tuh. Stupidnya pengusaha muslim. Gimana mau dapat klien? Stupid gitu cara kerjanya. Makanya saya bilang sama teman-teman Keke People itu juga semuanya, kita ini bangun perusahaan muslim ini oke, duha, oke, good, sholat tepat waktu. Tapi kalau kamu duha 8 rakaat terus kamu nggak perform, ngerti maksudnya? Duha 8 rakaat terus begitu kerja main Angry Birds. Ya gimana? Produktif gitu loh bro, apa kayak gitu yang dikerjain. Terobosan kayak ini, kayak itu, kayak gitu loh. Kita ini masalahnya itu salah sambung. Ini cerita lain ya, saya cerita Wardah Kosmetik. Keren gak Wardah sekarang? Wardah sekarang itu mengalami transformasi pemikiran yang luar biasa. Sebelum generasi kedua datang, gaya marketing Wardah begini. Aku kosmetik muslimah. Mereknya aja bahasa Arab, Wardah, artinya cantik. Halal, kemasannya Ka'bah. Militan banget dah pokoknya. Pokoknya muslim harus beli ini dong, karena ini kosmetik halal muslimah. Begitu generasi kedua datang, revolusi pemikiran dilakukan. Bukan lagi berpikir mereka wajib beli produk Wardah, tapi mereka berpikir, apakah Wardah pantas dibeli? Ngerti yang maksudnya? Lalu dicoba powdernya. Oh powdernya ini salah nih, sedikit bikin iritasi. Mereka akhirnya mendevelop produk. Panggil orang teknik kimia ITB, panggil orang kimia ITB, ubah powder. Lalu kemasan kok Ka'bah, ini kan kosmetik, fashion ya kan? Akhirnya kemasannya dipercantik. Warnanya disejajarkan warna Tosca. Terus dilihat brand ambasadornya siapa? Inneke lagi Kholidina fiha abada. Inneke Kusrawati. Akhirnya mulai masuk Dian Pelangi, mulai masuk Cahyana, terus Marsyanda juga sempat waktu masih gitu. Jadi ya gitulah, muncul tuh brand ambasador Wardah. Dan akhirnya Dewi Sandra datang di foto-foto di Paris, naik balon udara, take shoot, pakai tim internal, masukin di iklan. Orang tuh jadi wow, Wardah. Masuk X Factor, masuk segala macam. Akhirnya tumbuh, karena apa? Pemikirannya berubah. Kita nggak bisa ngomong sama Muamalat pakai konsultan Randy Saputra dong, aktivis dakwah, belanja ke saya, nggak bisa. Saya harus tunjukkan perform gitu loh, bahwa produk konsultasi saya, produk edukasi saya itu berdampak buat kamu. Ini mental yang nggak dipunyai oleh kita. Dan saya ingin aktivis dakwah punya itu. Ente kalau jualan nih, akhwat dulu saya bahas. Jualan jahit misalnya gitu. Ukti jahit, jadi tanggal berapa? Oh bisa deh tanggal 6 Juli kan mau dipakai lebaran. Iya bisa deh, aku tanggal 3, misalnya tanggal 3 hari Minggu. Tanggal 2 kamu demam. Aduh demam nih, nggak apa-apalah. Paling dia juga pengertian. Salah lu, demam, lu jahit lu, sampai pingsan baru berhenti. Kalau belum pingsan, itu belum uzur. Karena market itu didn't understand what we feel, ngerti nggak maksudnya? Market itu nggak pernah accept reason, nggak pernah menerima alasan apapun. Jadi kalau misalnya telat, aduh sorry bu, saya kemarin pusing-pusing anget-anget, pret. Itu brengseknya pengusaha Melayu tuh, brengseknya kita itu kadang-kadang di situ. Kesel juga kadang-kadang saya. Ente kalau janji tanggal 3, July 3rd, ya udah July 3rd, 3. Ya pingsan-pingsan malam-malam gitu loh. Ya nggak apa-apa, hajar gitu. Kok udah janji tanggal 3 gitu loh. Itu namanya etika bisnis yang sekarang aneh lihat itu baru dimiliki oleh etnis Chinese itu. Tadi cuma masalah servis sampel ya. Kadang-kadang sama perusahaan muslim nih, beli kain hitam 10, datang 10 hitam, tengahnya abu-abu 2. Apa maksudnya nih?
Balikin, terima aja lah, warnanya turun dikit kok, tuh pret banget gak sih? Ane bilang balikin, ane cuma bayar 8. Kadang-kadang pesen 20 roll, datangnya 24 roll, sama warna merah. Ini apa-apaan dapat 4 roll? Ambil aja lah pak, sisa bahan, tuh pret banget kan? Jajel-jajelin produk. Emang gue pesen 24 tuh balikin, ambil deh 4. Makanya saya dakwah sekarang udah gak bisa manis-manis lagi, udah kebiasaan marah-marah di keke gitu. Dan marah-marahnya sama muslim lagi. Lu jahit yang bener bro, gue udah bayar gitu loh. Jahit masa kebuka jahitan di sini apa-apaan? Sudah masuk agen kebuka, anak-anak bler gitu. Muslim, memaki-maki lah. Aku maki-maki apa? Karena sayang, jangan sampai perusahaan muslim lemes gitu. Ngerti gak maksudnya? Jangan sampai SDM muslim lemes gitu, malu-maluin. Kayak orang kalau ngelihat saya, ngapain sih Kang Randy kerja sampai jam 10, jam 10. Brand keke ini harus naik. Kalau mau terkenal di Indonesia, aku udah hitung, harus spending 20-40 miliar. Pasang iklan di sini baru naik. Supaya murah apa? Kerja kreatif. Harus nongkrongin TV, sering-sering jalan ke Jakarta, buka kesempatan. Dan itu kalau keliling ke Jakarta, jam 8 malam baru mereka ada waktu gitu loh. Jadi aku kerja kadang-kadang jam 7 sampai jam 10 malam. Kadang-kadang sampai jam 1 pagi, besok kerja lagi, ngapain lagi gitu. Capek. Ya tapi kita lagi bawa nama Islam gitu, ngerti gak maksudnya? Lagi bawa bendera Islam, jangan malu-maluin gitu. Aduh kok jadi malu-malu sih. Jadi ente kalau ngomong bisnis hati-hati. Bikin risoles enak, 40 biji enak, begitu pesanan 400 dikurangin terigunya. Gak apa-apa lah, gak kerasa gini. Risoles keju gitu, dikurangin kejunya. Yang biasanya orang gigit risoles, pecah gitu kejunya kan. Ini tiba-tiba crush loh, kejunya kok nggak ada gitu. Kita nih kadang-kadang brengsek memang, beneran. Antara asasiah Islam sama akhlak bisnisnya yang jauh banget. Dan itu PR. Aneh nggak percaya, akhi ini ada yang mau bisnis, tenang aja, halakoh kok, aktivis kok. Malah itu aku malah ragu, jujur aja. Karena kadang-kadang begitu ngomong aktivis akhi kan, afwan akhi itu loh. Makanya saya kalau udah bisnis panggilnya bro. Saya ada produser nih datang, aktivis UI, ngasih anggaran 298 juta produser. Saya bilang aneh bakal pakai sama lu, aneh bakal pakai antum. Nggak pakai antum ya, aneh bakal pakai lu bro. Cuma aku mau evaluasi 290 juta ini apa aja. Oh siap bro, kamu siap kan kerja profesional sama Koko? Siap, oke dibuka, ser. Oke, kamu produser sama sutradara, aku nggak kurangin budget kamu ini. Aku keep, oke, kita keep sekian puluh juta. Ini apa ini? Oh itu uang pulsa berapa? 5 juta coret. Lu mau nelpon apa 5 juta? Lu mau nelpon ke Australia 5 juta. Mana nomor HP kru kamu? Aku isi pulsa. Oh siap, coret. Nggak apa-apa. Ini apa 10 juta? Sewa mobil 2, gua ada mobil, coret. Ini apa nih driver? Aku ada supir, coret. Ini apa nih sekian juta? Oh ini penginapan, gua ada rumah, nanti gue yang cariin, coret. Mampus deh. Ini apa nih sekian juta? 34 juta kamera, kita ada DSLR 2, pinjem lensanya aja. Ada solusi? Lensanya, coret. Ini apa lagi nih? Oh ini transfer supaya bisa ditonton di XX1. Oke, ini deal. Oke ini apa? Oke ini deal. 120 juta. Ah good, salaman. Ridho Ren. Itu cara kerja. Jangan, ya Allah, 298 kemahalan. Gini ya ini tuh harganya mahal sih. Bisa dikurangin nggak ya ya? Ani sudah nggak enak wah nawar ya Allah gitu. Jangan gitu bisnis. On akhlak aja, hantam aja gitu loh. Dan ini syuting lagi jalan, saya tanya, itu orang ada kerjaan nggak? Itu orang ngefek nggak? Saya kontrol, itu orang ngefek nggak? Kita udah spending 30 juta, itu ngefek nggak? Oh ngefek kan. Kameramen sama sutradara ngefek nggak? Oh ngefek. Udah sampai mana program? Sampai sini. Saya meeting, saya tegasin, kapan lu mulai syuting? Jam 9. Jam 9 kita jemput. Fix jam 9 jemput. Mau sampai jam berapa? Sampai malam. Oke, sampai malam gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Jadi dunia bisnis itu bukan dunia yang Masya Allah, Assalamualaikum, oh, Masya Allah. Bukan keras gitu loh, karena pasar itu keras. Ngerti nggak maksudnya? Pasar itu keras, nggak ada pasar itu mau nunggu kamu, nggak ada. Ibu-ibu apalagi, kok saya sudah pesan sarimbitnya nggak ada. Katanya koko gini, sibuk.
Mana Zeiss 5-nya kok nggak ada? Katanya ada. Tahu gitu nggak usah ditaruh di katalog kalau nggak ada Zeiss-nya. Ibu kehabisan. Ya, ibu-ibu itu kenceng-kenceng tuh ngomongnya pedis-pedis. Ini baru telegram saya. Aneh nih kader loh. Aneh ngomong gitu. Aneh nih kader loh. Kehabisan keke. Lah terus gitu kan. Terus gimana kalau kader terus? Ya kamu terlambat belinya gitu loh. Jangan kader gitu loh. Bingung saya juga ngomongnya gitu. Ngerti nggak ini? Cowok-cowok ngerti nggak? Cowok-cowok jadi pemimpin bisnis apa? Fokus value, fokus organisasi apa? Fokus value, fokus organisasi. Yuk kerja yang fit gitu, yang gitu loh. Yang serius gitu loh. Jangan lemesan gitu loh. Besok aja dikerjain, besok lagi. Udah nggak apa-apa lah. Mau ngomong, mau jualan, tapi kelihatannya nggak laku, nggak jualan lagi. Gimana antum? Straight gitu loh, sat gitu. Gini ya, ini materi aja. Aneh lihat Ikhwan pada ngantuk nih. Gini Ikhwan, anggap aja Akhwat ini nggak dengar. Akhwat ini nggak nyari suami kaya sebetulnya. Dia nyari pertumbuhan, ya kan? Akhwat-akhwat ini siap kok pertama nikah, pakai motor, pakai kontrakan, cek pada siap. Tapi yang dia dambakan itu pertumbuhan. Bener nggak Wat? Jadi you sengsara, maksudnya ngontrak motor itu romantis banget di setahun pertama. Tapi kalau itu jadi 10 tahun, neraka buat dia, ngerti nggak maksudnya? Lah dia pengen sih, pertama kita kontrakan romantis ya gitu. Kontrakan 1 kamar gitu kan. Lagi nonton, kasurnya dilipet, didiriin, nonton romantis ya kita ketawa-ketawa gitu kan. Iya 6 bulan pertama, tapi kalau itu berlangsung 10 tahun, anak kamu 5, kontrakan 1 kamar, itu neraka juga jadinya. Jadi intinya adalah growth. Adalah apa? Growth. Makanya ya saya lihat ya, dan akhwat-akhwat sekarang udah mulai pintar. Mereka bukan nyari ikhwan kaya, keturunan kaya, enggak. Mereka cari ikhwan dengan potensi kaya lebih besar daripada yang lain. Tahu nggak ikhwan potensi kaya lebih besar itu apa? Yang bisa jualan. Makanya kalau misalnya antum mau nilai biodatanya mahal, antum harus punya track record jualan. Ini saya bocorin sama akhwat. Antum kalau ngelihat cowok ya, ngomong di syuro juga susah gitu. Terus explain something juga susah. Ya kalau kamu mau jadi penopang hidup rumah tangga sih nikahin yang begitu. Nah itu cocok tuh jadi tim keuangan kamu. Kamu yang ngedrive nanti. Aku direkturnya ya. Siap neng gitu. Pokoknya aku ini kayak siap neng. Gimana pokoknya ama neng gitu. Sok antar kemana pokoknya ama karyawan neng. Nah itu cocok. Kalau kamu dominan, kamu cari yang begitu, yang ngomong susah gitu, yang defensif, yang nggak agresif. Tapi kalau kamu pengen punya suami yang punya pencapaian, kamu cari gitu loh, yang memang dia punya struggling gitu loh. Kamu lihat dia orang susah, tapi waktu di Bekasi di Car Free Day misalnya dia jualan sendal, tuh cepetan kamu doa mulu, ya Allah, ikhwan ini bini. Gitu loh, jadi doa, ini kan persaingan ketat kan, ini aja lebih sedikit rasanya ikhwannya kan, persaingan ketat. Jadi kalau kamu ngelihat dia udah bisa jualan struggling, kamu doa yang benar, ya Allah. Ya kalau kamu ngelihat lemes-lemes nggak struggle gitu, lemes sana nggak struggle gitu, udah jangan deh gitu, kecuali kamu agresif. Gua bakal mimpin bisnis nih, gua bakal ngidupin rumah tangganya, nggak apa-apa juga. Kalau memang akhwat maunya begitu, clear? Jadi apa tugas pertama adalah produk dan value. Yang kedua adalah kecerdasan membangun organisasi. Yang kedua ilmu tentang organisasi. Nah, ketika produknya masih 1-2, itu saran saya, kasihan tim saya mau pingsan, istirahat. Nanti. Jadi ketika udah. Belum merit, tenang. Bisa ke saya ya. Jadi ketika produknya masih sedikit, itu Anda bisa ngerjain sendiri, ngerti nggak maksudnya? Catering 100 bisa ngerjain sendiri. Tapi ketika cateringnya 10.000, Anda kerjain pakai tangan Anda, meledak tangan Anda, ngerti nggak maksudnya? Maka dari itu akan ada waktunya itu ketika bisnis Anda itu akan membesar dan bentuknya itu adalah organisasi. Nah, disitulah pentingnya kamu nih berorganisasi di LDK, bangun departemen, bangun sistem. Kamu kerjaannya ini, bisa ngungkapin perasaan. Nih ya, latihan ya. Di organisasi ini banyak nggak kita ketemu teman sih yang kelihatannya gemes banget gitu? Banyak nggak ya?
Ih, gemes banget sih. Syuro telat, ini nggak beres gitu. Kalau kamu di organisasi aja nggak bisa ngungkapin perasaan kamu, misalnya, Neng, kamu udah ngerjain proposal yang kemarin aku titipin nggak draftnya? Belum. Oh belum ya. Oh gitu. Ya udah deh, aku yang ngerjain. Tuh kamu calon-calon gagal berorganisasi. Tapi kalau kamu, Neng, kamu udah ngerjain proposal yang udah aku selesai minta kemarin nggak? Belum teh. Lo katanya janji tanggal 26, ini udah tanggal berapa? Belum teh. Jadi kamu mau selesai tanggal berapa? Gitu. Calon business owner tuh begitu nanyanya. Besok deh teh, besok deh. Ya udah besok ya. Jam berapa besoknya? Jam segini. Perlu diedit lagi nggak itu kira-kira? Atau siap printing? Teteh lihat dulu. Oke, aku tunggu ya. Malam kamu ngomong lagi. Neng, proposalnya ya besok jam 12. Teror. Itu kamu baru business owner. Tapi kalau misalnya proposal udah selesai belum? Belum. Ya sudah deh gitu. Nah, mau ente ngomong di belakang, nah itu ente nggak siap jadi business owner. Demi Allah nggak siap jadi business owner. Jadi belajar berorganisasi, belajar mengungkapkan pendapat yang berbeda, belajar mengelola konflik. Ini harus dari kampus ini. Makanya saya lihat yang dia LDK terus bisnis, mimpin meeting itu memang sigap, bagus. Karena memang di LDK-nya sering tengkar kan. Menurut aneh, event ini 15 juta. Antum pikirin, 15 juta dapat dari mana? Sekarang kas dakwahnya cuma 2 juta. Nggak apa-apa kan ada Allah. Iya Allah ada. Tapi antum 13 juta dari mana? Antum sanggup. Kita udah deal sound system, deal tenda, deal ini. Enggak, menurut aneh ini jihad. Jihad apa? Wah, ini keseru nih. Nah, dua orang yang bertengkar ini itu calon business owner. Mana yang gak bakat jadi business owner, yang cari aman? Udah deh, diam aja deh. Nunggu sampai ada yang menang gitu. Menghindari konflik. Pokoknya gimana? Kalau kamu gimana? Coba kamu gimana? Ini jalanin enggak? Aku sih gimana, mas'ul aja gitu. Oh, udah berantakan. Tersinggung. Tahu nggak lemahnya di mana? Nggak bisa marah sama orang, nggak bisa asertif. Apa sih asertif itu? Mengungkapkan apa yang dirasakan. Cuma dua, kalau nggak diem ngamuk. Nggak boleh, harus ada bisa mengungkapkan gitu loh. Syuro jam 16, tim kamu datang jam 17. Akhi gini ya, kita jadi jam 16, aneh udah di sini dari tadi jam 16. Antum kalau di perang tabuk udah mati semua nih, telat 1 jam. Ngomong. Saya kadang-kadang bingung tuh, jaket Palestina, gambar rudal, rapat telat gitu loh. Ente malu sama rudal gitu loh maksudnya. Palestina, gambar kafaya, kibar-kibar, lagu MP3, Tapi rapat jam 4 ente nggak datang, gimana malu sama rudal Nggak usah ngomong rudal, itu mujahidin ya, itu mujahidin. Disiplin, gali, diem. 4 jam bisa diem, seminggu bisa makan di bawah terowongan. Ente jam 12 jadi panitia, makanan aneh mana? Malu sama jaket Palestina bos, ngapain? Mujahidin. Bendera Palestina di sini kibar-kibar. Tapi telat datang rapat gitu. Malam sudah kerucuk-kerucuk, ya Allah. Makanya saya tuh kadang-kadang kayak gitu. Rada gimana gitu. Saya dulu juga kayak antum sih. Saya juga setelah saya kerja di Keke nih dengan budaya Chinese ya, karena Bunda Tika itu Sunda tapi lama kerja di perusahaan Chinese 3 raksa, jadi dia budayanya itu budaya Chinese. Keras. Ini saya pernah ngilangin banner. Saya ngilangin banner nilainya 2 juta berapa gitu. Itu marahnya luar biasa. Kamu kira 2 juta bukan duit. Satu baju tuh paling untungnya cuma 5.000, hitung berapa baju tuh yang kamu ilangin. Ngeri banget. Saya mikir, salah perusahaan kelihatan aneh nih. Tapi dari situ, ya bener juga sih. Salah ngurus STNK telat, denda, bayar 200.000. Mau perusahaan modalnya miliaran, tapi gua salah 200.000 bayar gitu. Memutuskan salah beli sound system, ternyata nggak yang itu. Pokoknya nggak mau tahu. Yang uang yang udah dibeli mesti balik, kalau nggak you ganti. Saya udah sampai, ya udah deh, saya di tokonya amplifier gitu karena saya salah beli gitu. Untung bisa dibalikin, di refund uangnya. Akhirnya uangnya dikembaliin. Keras loh di Keke ini. Tapi dari situ saya akhirnya memandang, iya ya,
Ini yang nggak diajarin di lembaga dakwah kampus, beneran. Makanya please dari sekarang kita nggak usah ngomong bisnis yang canggih-canggih kalau Anda nyetel waktu syuro aja nggak bener gitu loh. Mending nyetel waktunya kalau emang rencana 17.30 atau jam 17, setel aja jam 17. Jangan pakai istilah ya udah deh kita setel jam 4 deh, paling anak-anak datang setengah 5. Lu setan banget kalau ngomong begitu. Jadi lu memang udah ngeset maksiat gitu loh. Iya kan? Udah ngeset maksiat kan, udah setel aja jam 4. Nanti anak-anak juga datang setengah itu yang repot gitu. Nggak boleh begitu-begitu. Oke ya, sengaja dibuat sedih ya, sengaja dibuat nusuk ya. Amin, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya harus bergerak ke lokasi berikutnya. Saya doain semoga kuliahnya lancar-lancar, amin. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya doain para ikhwan di sini lancar kuliahnya, dapat jodoh terbaik, akhwat yang baik, ya, rumah tangga yang baik, pekerjaan yang baik, bisnis yang baik. Begitu juga para akhwat sekalian. Penting bagi antum semua untuk berdoa keluarga dari sekarang. Dicicil doa rumah tangga itu. Jangan begitu mau nikah baru minta doa nikah. Dari sekarang minta jodoh sama Allah, minta rumah tangga yang baik sama Allah, minta suami yang pengertian, perasaan yang memang siap jadi imam sama Allah. Dari sekarang, right here, right now, ya. Semoga lancar semua kehidupannya, berkah semua kehidupannya. Kang Randy minta doa. Ini lokasi keberapa, Ji? 14 ya? Ini lokasi ke-14 dari 37 lokasi, berarti masih 23 lokasi lagi. Sampai hari Jumat doakan saya sehat, sampai hari Kamis doakan saya sehat walafiat, berkah untuk Bani Saleh semuanya. Thank you sudah mengundang saya. Ya, insyaallah semoga ada manfaatnya saya bisa berbagi di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.